Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pencinta majlis taklim Mukasabatul Qulub insyaallah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Masih kita menyambung pada masalah adab-adab dengan orang yang kita kenal saja tetapi bukan menjadi sahabat karib. Dan apabila engkau melihat diri mereka akan kemurahan dengan harta atau kebaikan pada pergaulan, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala yang telah meletakkan rasa cinta di hati mereka terhadap dirimu. Dan apabila engkau melihat diri mereka akan kejahatan, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah Ta'ala dan berlindunglah dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan mereka. Dan jangan engkau berkata, kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanku? Jadi anda sekiranya di dalam pergaulan kita terkadang kan kita lawan kawan ni waktu belum jadi apa-apa akrab oleh lantaran kebiasaan, lalu keadaan tersebut nang kaya awal ibaratnya padahal kawan kita ni memiliki kedudukan, berisi jabatan, titel pulang banyak orang, kemudian ada haji, bayi bakawan kada mengiausidin Pak Haji umpamanya, atau hajah umpamanya dipanggil ngaran biasa, atau kada dipanggil ustad oleh kebiasaan sudah kan lalu mengiau ngaran. Lalu kita ni timbul berucap ibaratnya nih, cuma tahu loh aku nih wah ini nih. Seakan-akan kita nih hendak menyombongkan diri kan. Nah ini jangan kayak itu. Walaupun kita ada memiliki suatu kedudukan, tapi Jasidin kayak apa memadahkan aku adalah Fulan bin Fulan. Bapadah nih. Aku adalah Al-Fadil Fulan bin Fulan yang banyak mempunyai kelebihan di dalam ilmu pengetahuan. Lalu ajar kita mengeluarkan kemampuan kita nih, memadahkan apa kelebihan kita daripada kawan kita. Nah ini kada boleh nang ini tadi. Jangan kita bertindak demikian seakan-akan kita ini menyombongkan dengan diri kita. Kenapa? Disebabkan karena perkataan seperti ini adalah perkataan orang yang jahil, dan yang lebih jahil daripada itu lagi ialah orang yang menganggap dirinya suci dan memuji diri sendiri. Nah, ini bahayanya. Lalu akhirnya gini di dalam hati kita tergelitik, lalu seakan-akan lalu kita ini kayak paharatnya pada orang. Ini ditakut-takan tadi. Jadi nak kayak apa? Biar aja banyak kawan menyambut seperti nang biasanya, seperti zaman dahulunya waktu nang ibaratnya sekolah nang kayak apa. Ayo kada apa juga. Kada perlu kita berkecil hati, kada perlu kita menganggap seakan-akan
Nah ini tadi dapat menggugurkan daripada martabat kita, kada sebujurannya. Malah justru bila kita memadahkan diri kita ini dan ke itu, jabatanku ini itu segala macam, artinya jangan lagi dipanggil nang kaya nang dahulunya, berbeda, maka demikian tadi justru membahayakan dengan dirinya sorungan. Makanya dipadahkan jahil bujur. Sebab karena timbulnya adalah ujub dengan diri orang tersebut. Dan ketahuilah olehmu bahwa Allah Ta'ala tidak menuturkan lidah mereka untuk mencelamu kecuali karena ada dosa yang telah engkau lakukan. Jadi orang-orang itu kadang mungkin membicarakan kita kalau kada kelakuan kita perbuat, artinya apa? Dikala kita berbuat suatu kesalahan nang ganjil, nang kada pas di mata mereka, maka secara otomatis lidah buannya ini bisa terucap. Apalagi banyak orangnya jarang ke majelis taklim, umpamanya di kampung apa di rumah aja umpamanya ada khawatir lihat pindah kada baik lalu bangangai muntong nantungan dengar bang bahimat mencermati kada bakal mengantuk toh, makin asik makin menceling mata. Tapi bilanya justru nang kaya nasihat-nasihatnya justru nang malahan bisa menimbulkan mengantuk. Tuh hebatnya tipu daya setan tuh, kan merusak daripada amal-amal manusia itu nyaman benar. Nah jadi kada mungkin mereka berkata demikian bila kada kita maulah sesuatu yang salah tadi. Maka minta ampun kepada Allah Ta'ala daripada dosa-dosamu, dan ketahuilah bahwasanya yang demikian itu adalah salah satu daripada hukumannya Allah Ta'ala terhadap dirimu. Nah ada orang kan terkadang sudah diberi sebuting hendak sebuting, diberi sebuting handak lagi dua, diberi dua handak tiga, akhirnya apa? Diuji Allah Ta'ala, nih kamjar Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Tapiyasat. Tapiyasatnya lalu akhirnya apa? Menimbulkan sesuatu yang menimbulkan dosa dengan dirinya akibat kesalahan tadi, lalu timbul pembicaraan di mana baik ibaratnya di masyarakat kita maupun ibaratnya di wilayah daripada sekitarnya. Kenapa tadi? Akibat daripada dosa yang kita perbuat nang kada terasa tadi. Jadi hati-hati itu demikian, kada nang demikian tadi. Kada mungkin orang mengatakan kalau kada ada salah. Dan hendaklah engkau mendengar segala percakapan mereka yang benar dan tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka yang batil atau keji, dan hendaklah engkau menyebutkan kebaikan mereka dan berdiam daripada memperkatakan kejahatan mereka. Jadi kita dengar ya. Makanya dikatakan kan apa? Mungkin salah perkataan Sayyidina Ali, unzur makala la tanjur mankala. Perhatikan apa yang ia dikata. Nanti pandai orang tuh. Jangan kita memperhatikan siapa yang mengucap. Bila perkataannya tadi baik, nasihat bagus, ambil. Tapi umpamanya nambah ucap nih biar orangnya ibaratnya pejabat segala macam, tapi kalau umpamanya perkataannya tadi kadang membawa suatu nasihat, maka kada perlu kita mengambilnya. Biar ibaratnya akan-akan bocap ini baik, ada hikmahnya, ambil. Jadi kita jangan mengitihi siapa yang mengatakannya, tapi nang diperhatikan apa nang dikatakannya. Nah ini nang diambil tuh supaya memberi daripada apa jika kita nasihat dengan diri kita, menyatakan dengan diri kita. Dan janganlah engkau bercampur dengan ulama ahli fikih pada zaman ini. Kenapa?
Nang ahli fikih demikian tadi ujasirin apakan lagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah. Sibuk nang khilafiyah diurusi. Dan perdebatan nang didebatakan apa masalah ilmu masail khilafiyah. Uja seigong udah hendak umpat sembahyang di situ. Mapa di situ tuh lihat bacaannya panjang. Subuh bakunut di sebelah ada bakunut, akhirnya nampak didebatakan bakalahian gara-gara ini aja. Siapa yang disalahkan? Kada dan disalahkan sebujurnya tergantung dengan amaliyah yang dipakai orang masing-masing pun ada dasarnya. Makanya nang salah tuh sebujurannya sembahyang kada. Ya Allah jangan dipersalahkan orang bakunut apa kada atau orang bacaan ibaratnya makanya bawirid kada, jangan nanti perhatikan tuh sembahyang kada orangnya. Nah ini yang salah. Nah ini kebanyakannya orang yang sembahyang kada pulang bawirid kada, aja di luar palancarnya. Nah ini yang salah benar tak. Nah kayak ini nang sebujurnya nang perlu diurusi sebujurnya, jangan mau urusi masalah khilafiyah tadi. Dah perlu itu sebab kada ada gunanya. Bila kita tetamu ulama nang katuju mahwal dan orang lain berjauh aja kita. Karena apa akhirnya kita nih nak di setiap ibadah tu terasa sak ragu-ragu terus di hati kita nih. Orang pamannya das kematian turun tanah maniga hari menuju hari menyalawi 40 hari menyartos jasa kong kada ada dalilnya ini menuruti orang anu. Nah ini orang ini nih nangka ini kada perlu kita kawani, berarti nak mencari permasalahan aja. Ya kalau seharusnya umpati aja dulu, dilihati dulu jawian orang tadi menyalahi kada. Terkadang nanda demikian tadi yang didebatkan apa sudah orang dalam keadaan sara, orang dalam keadaan susah, orang dalam keadaan kematian, dingalihi pulang memberi makan dan orang lain, itu salah pemikirannya tadi. Padahal apa yang diberi orang, yang diantari orang itu adalah sabaratan, adalah sedekah orang-orang yang datang gasar orang yang mati, bukan memberati dengan orang yang dalam keadaan karena bencana kematian tadi kada. Bawa gula ada membawa beras, ada membawa minyak, ada yang memberi amplok. Amploknya berisi bang juga kan ada amplok warak. Ya kalau lah kalau amplok warak aja membuati. Nah duit nang ini nih kena gasan nang orang meninggal tadi gasan apa? Gasan disedekahkan pulang, gasan menikah hari, gasan menuju hari, gasan menyalawi, gasan 40 hari, gasan menyaratus. Ngalihilah kada kalau artinya diputar juga saling wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Artinya apa? Bertolong-tolong dalam hal kebaikan ini tadi. Kada salah, makanya tuh tadi jangan hendak mahu wali orang dahulu, umpati dulu mampageran di orang tadi supaya tahu kisahnya. Ini kada ada umpat kisahnya kada tahu. Bisa ibaratnya menyalahkan orang mahapaki dengan orang ini nang tersalah. Jadi bila kita tamu dengan orang ulama nang senantiasa hendak mendebat dengan orang lain masalah khilafiyah, maka berhati-hati kita, maka jauhilah mereka itu. Kenapa? Karena mereka senantiasa menantikan kebinasaanmu dengan sifat daripada hasad yang ada di hati mereka. Berarti ulama itu orangnya pendengkian, dengki orangnya. Mendengki ini kada kau di kawan nih ngandih. Makanya hati-hati be anu kawan nih bisa menular. Udah kita belajar hati juga bukan pendengkian kita tahu 4 juga tuh kena. Apalagi zaman-zaman nang kayak ibah ini kan ngandih. Mereka berani menghukum secara pasti pada sesuatu yang hanya mereka sigap terhadap dirimu. Sigap itulah nang cepat bahasa kita.
Itulah sikap itu tadilah. Dan mereka senantiasa menyebut keaibanmu apabila engkau luput dari pandangan mereka. Mereka suka menyebut-nyebut kesalahanmu apabila mereka berjumpa sesama sendiri, lalu akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan engkau dan berterus terang menyebutkan kesalahanmu dengan dada yang penuh dengan kemarahan yang meluap-luap. Nah, jadi jurang ini memang dicarinya benar. Aib orang itu dicari benar. Padahal kita disuruh kan jangan mencari aib orang. Ya kalau kada baik nangka itu tadi. Dan ingat orang yang kau tuju hendak membongkar aib orang, mencari-cari, mengorek-ngorek penyakit orang lain. Dikhawatirkan kena kalau pina mati mendadak. Dan orang yang katuju mengorek-ngorek daripada kaipan orang, maka dikhawatirkan kena andai orang meninggal, takut meninggalkan dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kada baik. Kalau mati kada beriman, nah ini bahayanya. Ketika itu mereka tidak memaafkan lagi apapun kehilafanmu dan tidak mengampuni apa jua keterlanjuranmu. Nya merasa tadi bang, yang paling baiknya sudah. Jadi begitu bina ada kesempatan dilihatnya bina tersalah orang di situnya dalam kata lain hendak menggugurkan dengan kita itu tadi. Ada orang yang tanda orang baik itu kan bila ada terlihat kesalahan di matanya, cukup amal kata 4 mata aja menegur, jangan ditangkap orang banyak. Iyalah, apalagi ibarat orang ini sakadudukan juga ibarat ilmu dengan seorang nih. Sebab kenapa? Nah demikian itu dikhawatirkan kena timbul ada rasa ujub di diri kita nih, kena mana gue ditangkap orang banyak. Dan nang keduanya apa? Dikhawatirkan kalau orang nang kita tagur tadi seakan-akan menjatuhkan marwah kedudukan orang lain tadi ini nang kada boleh bujur-bujur. Bila hendak baik itu tadi 4 mata aja. Dan tidak mengampuni apa jua ketelanjuranmu dan tidak menutup keaibanmu, bahkan mereka akan menghitung segala kesalahanmu yang halus-halus. Jadi nang ibaratnya nang kada memandai gin ungkarannya. Ngalih ada orang nang dengki ini. Lalu apa? Mereka sebenarnya sangat hasad kepadamu atas segala nikmat yang engkau dapatkan, sama ada besar atau kecil. Setelah itu mereka mengajak orang lain pula supaya memusuhimu. Nah akhirnya apa? Membawai orang, jangan lagi lawan beliau tuh. Ini itu habis dibongkari nangkainya apa bersihnya. Padahal niatnya hendak supaya ibaratnya memiliki banyak pengikut dua dirinya lalu mencarakan orang tadi. Nah ini kada baik tak? Kesalah. Untuk itu mereka suka menabur fitnah dan bertanya-tanya bohong. Jadi menabur fitnah dan berita-berita bohong. Ini ulah-ulah supaya meyakinkan orang lain dah. Dan seandainya mereka suka kepadamu, maka itu hanya satu kepura-puraan saja di hadapan orang, ihja'ah,
bahimat menyalimi, mamalok segala macam di hadapan orang, pina tunduk benar. Imbas berduaan, makanya kada kenal sama sekali nih ketahuan orang yang pahasatan hasad mencari muka jangan di hadapan orang lain. Nah, ini bahaya kayaknya. Ada lah nang kata ada. Ulun ada nama-nama yang kayak itu ada orangnya. Sama-sama aja ibaratnya. Guru sama guru juga, ustadz sama ustadz juga, aja di depan orang. Nah, ini hati-hati nang kayak itu tak. Jadi bila mencari muka dan orang lain kena di hadapan Allah kena tuh pintalon orang nang ikan minta dipuji tadi. Dan nilaian pahala kena. Dan jika mereka marah kepadamu, maka yang tersimpan di dalam hati mereka lebih besar daripada apa yang mereka zahirkan. Zahir mereka diperhiasi dengan pakaian yang indah-indah. Nah, bagus. Cumanya apa? Tetapi hati mereka seperti hati serigala. Nah ya pian, jadi jangan terbuai dengan bungkusan pakaian luaran, jangan terbuai. Kita ini banyak meti luarannya iyalah. Di dalam kita kada metihin ini tadi. Ini bahaya bicara tak. Nang dianjurkan tu mun kawa luar dalam bagus mun kawa. Jadi jadi apa yang aku sebutkan ini adalah suatu kenyataan yang dapat dilihat dengan jelas kecuali orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Nah, maka siapa yang bersahabat dengan mereka pasti ia akan rugi, dan siapa yang bergaul dengan mereka pasti ia akan mendapat kehinaan. Jadi bila kita mau dengan kayak itu kena, akhirnya kita tuh tahina kena di matanya. Jangan dikira pas kita mau dengan kayak itu tuh tak angkat juga kena kedudukan kita. Jangan. Malah kita dihinakannya, ajar bahasa Banjar tapi kena dihulunakannya kita akhirnya. Saka hendaknya mengenai seorang. Nah, dikira tadi membanggakan seorang soalnya malah daripada menghinakan dengan diri kita. Maka itulah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan bersahabatan denganmu, maka betapa pula engkau dapati jikalau seorang itu berterus terang menganggap engkau sebagai musuhmu. Maka daripada itu kita disuruh berhati-hati di dalam kita bergaul dan juga termasuk menuntut ilmu, supaya hal demikian tadi kadang membinasakan dengan amal-amal dan diri kita. Maka sebab itu kita perhatikan baik-baik hal demikian agar nantinya membuahkan, menjadikan suatu kebahagiaan bagi diri kita, baik di akhir hayat kita, di dalam hidup kita, maupun nanti min umur akhirah ketika kita berada di akhirat. Mungkin ini jangan dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah manfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.